Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua, masih melimpahkan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melangkahkan kaki menuju ke masjid ini, Allah ampunkan segala dosa kita, Allah angkat segala derajat kita, Allah selesaikan segala urusan kita, dan Allah nantinya masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kaji kita, yaitu dalam pembahasan fiqih Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab yang kita kaji yaitu Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Pada kajian yang lepas kita telah membahas mengenai babul azan, bab mengenai azan. Ketika seseorang ingin melaksanakan salat, maka disunnahkan untuk azan. Azan ini hukumnya adalah apa kemarin hukumnya? Sunnah muakkad ataupun fardu kifayah. Kalau di masjid dia hukumnya fardu kifayah. Baik, kita masih dalam pembahasan babul azan. Ya. Kemarin baru kita bahas mengenai hukum azan dan dalilnya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yundabu li jama'atin nisa al-iqamah la al-adhan 'ala al-masyhur. Disunnahkan bagi jamaah wanita. Jadi kalau ibu-ibu salat, azan enggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu misalnya sholat, azan enggak? Tidak. Ya. Yundabu li jama'ati nisa, disunnahkan bagi jamaah wanita al-iqamah, iqamah saja. Ya. Jadi kalau wanita misalnya berkumpul kemudian mau melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak perlu azan. Yang disunahkan hanya iqamah saja, iqamah tanpa ada azan. Ya, alal masyhur, atas pendapat yang masyhur, maka wanita tidak boleh azan. Kenapa? Lil fitnah, karena suara wanita ini fitnah. Nanti ada suara wanita pula azan. Ya, karena nanti pembahasan azan kita, syarat seorang muazzin itu adalah az-zukurah. Az-zukurah ini maksudnya laki-laki tulen. Laki-laki tulen. Jangan laki-laki setengah. Ada laki-laki setengah. Bencong maksudnya. Kalau bencong jangan disuruh azan. Ya. Tak sah dia. Tidak sah azan seorang yang laki-lakinya itu masih setengah-setengah, setengah laki-laki, setengah perempuan, ya. Atas tengok perempuan, bawahnya laki-laki. Nah,
Ini bahaya. Ya, jadi jangan ada azan itu syaratnya itu adalah laki-laki. Wal azan masna. Azan itu 2 kali. Nah, kalau azan kan 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya dua kali. Jadi azan itu dua kali. Wal iqamah furoda, dan iqamah itu 1. Ya. Iqamah satu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali illa lafzal iqamah, kecuali lafaz iqamah. Apa lafaz iqamah? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, itu baru dua kali. Itu namanya lafaz iqamah. Wa yusannu idrajuha, dan disunnahkan untuk mengangkatnya. Jadi kalau orang yang azan itu mestilah suaranya itu yang tartil, wa tartiluhu. Suaranya itu yang baik. Terkadang orang azan dia salah. Bagaimana lafaz azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh disambung. Kalau disambung Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau disambung dia Allahu akbar, rohnya dihidupkan rullah. Kalau berhenti dia Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau berhenti. Ya, kalau disambung boleh rullah. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu hanya besar apa kecil? Ha besar. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu salah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah juga hanya ha besar. Hayya 'alas shalah. Nah, itu ha yang pertama itu adalah ha besar. Baru yang kedua itu hayya 'alal falah. Itu ha kecil. Nah, jadi mesti benar pengucapannya, mesti dengan tartil. Ya, mesti dengan tartil dan betul bacaannya. Bacaan azan itu mesti betul. Wa tarji' fihi, dan mengulang padanya. Mengulang tadi Allahu akbar, Allahu akbar. Wa taswib fi subuh, dan taswib. Apa itu taswib? Taswib pada azan subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum. Itu namanya at-taswib. Jadi pada azan subuh, khusus pada azan subuh ditambah dengan lafaz as-salatu khairum minan naum. Ini hadis Tirmizi. Ada hadis Tirmizi yang menambahkan ketika azan subuh dengan as-salatu khairum minan naum. Khusus di azan subuh. Kemudian di dalam azan, ya, di dalam azan ketika melafazkan al hayya 'alaitain, itu hayya 'alas shalah, maka memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu ke kanan dan ke kiri. Itu disunnahkan. Kemudian di dalam azan yusannu ay yaqula fil laili al-mutirah awil muzlimah. Disunnahkan pada saat terjadinya hujan petir. Hujan petir yang gelap gulita, kemudian badai, ya. Ketika azan, alla yusallu fi rihalikum.
hendaklah kalian salat di rumah kamu. Nah, jadi pernah ketika kita mendengar waktu awal-awal corona, ya, ketika awal-awal corona kita lihat orang azan di Saudi ataupun di Kuwait dengan membaca sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kamu. Jadi lafaz azan seperti ini apakah ada? Ya. Pada saat kapan? Nah, disebutkan di sini pada saat, yaitu al-mutira wal muslimah. Pada saat terjadinya hujan badai. Kenapa ketika hujan badai disampaikan supaya salat di rumah masing-masing? Ketika muazzin melafazkan azan itu, karena ditakutkan ketika dia keluar membuat dia menjadi binasa ataupun mudhar, adanya mudarat bagi dirinya, sehingga disuruh untuk sholat di rumah. Maka dikiaskan juga dalam hal ini, yaitu dalam penyakit yang menular. Ya, penyakit yang menular ini juga terjadi pada masa yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu di negeri Syam. Di negeri Syam pada saat itu dipimpin oleh Amr bin As. Ya, dipimpin oleh Amr bin As. Maka pada saat itu di negeri Syam terjadi satu penyakit yang namanya penyakit ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit ta'un ini adalah penyakit menular yang menyebabkan seorang itu bisa mati. Penyakit kulit, kemudian mendadak sekejur tubuh, kemudian tak berapa lama kemudian orang yang kena penyakit itu pun meninggal. Ya. Maka kebijakan dari Amr bin As pada saat itu, ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke tempat tersebut, ya, ketika Khalifah Umar datang ke tempat tersebut, maka dibicarakanlah, belum masuk negeri Syam, ya, di perbatasan, maka Amr bin As keluar menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya negeri Syam ini sedang dilanda satu wabah, yaitu wabah penyakit atau kena penyakit ta'un. Maka jikalaulah engkau mau masuk ke negeri Syam, ditakutkan engkau akan tertular. Maka bagaimana? Apakah engkau mau masuk, melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, atau kembali ke Madinah? Maka apa yang diambil keputusan oleh Sayyidina Umar pada saat itu? Sayyidina Umar dia mengatakan, kami akan kembali ke Madinah, tidak jadi masuk ke kota Syam. Tahu Syam di mana? Syria sekarang, ya. Tidak jadi masuk ke kota Syam. Nah, ada sahabat yang di dekat situ nyeletuk, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, atafirru min qadrillah? Apakah engkau lari dari takdirnya Allah? Karena kalau engkau tidak masuk, maka engkau lari dari takdir Allah. Nah, ini sahabat yang terkemuka juga menyampaikan. Apa kata Umar? Naam. Ya. Afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Jadi Umar dia tahu kalau di situ adalah penyakit. Kalau dia bisa masuk ke dalam daerah tersebut, maka bisa tertular. Maka Umar tidak jadi masuk. Apakah ini lari dari takdir Allah? Tidak, karena
menghindari bahaya. Dalam kaidah fikih ad-dararu izal. Suatu kemudaratan itu dihilangkan. Maka menghilangkan kemudaratan dari diri ini adalah wajib. Itu namanya hifzun nafsi, menjaga diri. Ada namanya ad-daruratul khamsah. Ada 5 yang mesti kita jaga, termasuk hifzuddin, memelihara agama, kemudian hifzun nafs, memelihara diri, hifzun nasl, memelihara keturunan, ya, dan ada 2 lagi. Jadi ini menjaga termasuk adalah menjaga diri. Ketika Umar tidak masuk ke dalam kota Syams, maka dia memelihara dirinya supaya tidak terkena penyakit. Akan tetapi orang yang berada di situ, di negeri Syam itu, yaitu Amr bin As, dia tidak keluar. Dia tidak boleh keluar. Ya, kenapa? Karena dia sudah berada di daerah tersebut. Nah, ini namanya fiqih dalam wabah. Ya. Maka kebijakannya pada saat itu, Amr bin As memerintahkan kepada seluruh orang yang ada di negeri Syam pada saat itu. Apa perintahnya? Pergilah kalian ke jibal, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Keluar dari tempat ini. Keluar maksudnya bukan keluar negeri, ya, bukan keluar kotanya, tetapi pergi menyendiri. Pergi menyendiri ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, ini kalau istilahnya kalau sekarang yaitu karantina, mengkarantina diri, ya, supaya tidak terkena wabah. Kenapa kata Amr bin As bahwasanya penyakit taun ini seperti api? Ya, seperti apa? Api. Api dia satu titik maka akan menjadi besar. Tetapi api ini mesti dipadamkan. Bagaimana cara memadamkannya? Supaya tidak terjadi kontak antar orang. Tidak terjadi kontak antar orang sehingga orang pun disuruh karantina mandiri masing-masing. Dengan pergi kemana? Pergi ke gunung. Dengan pergi mereka ke gunung-gunung, maka penyakit pun tidak menyebar, maka hilang dengan sendirinya penyakit taun itu tadi. Ya, hilang dengan sendirinya penyakit taun disebabkan dengan karantina. Nah, jadi pada saat wabah terjadi di satu kampung, di satu daerah, maka boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Makanya lafaz azannya diganti sallu fi rihalikum. Kapan digantinya? Boleh mengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan lafaz sallu fi rihalikum. Ataupun selepas hayya 'alal falah baru dia lafazkan sallu fi rihalikum. Salalah kalian di tempat kalian masing-masing. Ini adalah sunnahnya dalam hal terjadinya bencana dan wabah penyakit yang menular. Wa ayyu'adzina qa'iman lil qiblah, dan hendaklah seorang muazin dia berdiri menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat. Kalau duduk dia atau baring sambil azan, Allahu akbar, Allahu akbar, tiduran dia, boleh enggak? Tidak boleh. Dia mesti berdiri, kemudian menghadap kemana? Menghadap kiblat. Wa yajibu tartibuhu, dan wajib tertibnya Allahu akbar dulu, asyhadu alla ilaha illallah dulu, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, tertib dia sesuai dengan urutan azan. Wa muwalatuhu, dan juga muwalat ini maksudnya berterusan, tak boleh dia berhenti ketika azan. Lagi azan Allahu akbar, Allahu akbar, makanlah dulu, makan ya dulu, bersambung Allahu akbar, Allahu
Akbar. Tadi apa tadi? Jadi sambil semang-semang dia. Ini tak boleh. Ya. Batal azannya. Ya, mesti mualat bersambung. Innalillahi.